Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari pemirsa, hamba pakai bahasa Indonesia saja ya, supaya bisa dipahami oleh saudara-saudari yang menantu di Minang maupun orang Minang atau orang Padang yang sudah kurang fasih mengucapkan bahasa Padang tetapi mengerti apa-apa yang diucapkan oleh orang lain ya. Kita memulai berbicara ini hukum tata pemerintahan, bagian hukum tata pemerintahan yang membela hukum adat. Ya, karena hukum adat ini sangat nyata tertulis di Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ada atas nama review jurisprudensi, ada nama undang-undang yang menempel padanya lah di masing-masing undang-undang. Dan baru-baru ini juga disahkan undang-undang positif yang sebelumnya disebut falsafah di ranah Minang atas nama ABSSBK ya, menjadi hukum positif di Minang. Dan itu lebih memperkuat lagi, diperkuat lagi oleh Perda atau diperkuat lagi oleh undang-undang secara tata pemerintahan, bukan sekedar Perda saja. Nah, hanya saja tinggal lagi sosialisasi. Nah, salah satu sosialisasi perkara yang sedang dibicarakan atau isu yang berkembang efek ya ditentukan kasus, apakah itu perkara adat, apakah itu perkara budaya, apakah itu perkara agama, seseorang itu harus mengerti terlebih dahulu. Ya, itu mengenai hukum tata pemerintahan kita sebut tadi, karena saat ini sangat banyak oknum-oknum yang mempermainkan hukum tata pemerintahan, baik dia sadar ataupun tidak. Tapi kebanyakan tidak sadar, ya. Nah, ini mengenai lapal sumpah saksi adat ya. Ini berjanji demi Allah. Nah, ini level sumpah jabatan pengulu dan sumpah saksi adat pengulu ya, dibaca baik-baik ya. Ini naskahnya Elkam, legalisasi dari Elkam ya. Nah, ini jadi masalah hukum sudah. Jadi kalau mengenai itu kan tadi apa ya? Itu kan tadi itu kartu nama saya ya. Mungkin ada yang mempertanyakan. Nah, ini surat tugas saya secara resmi dari KPK Tipikor Seni dan Budaya ya. Nah, jadi hukum tata pemerintahan sangat membela ini di dalam hal ini seni dan budaya, dan perkara yang sedang berkembang saat ini adalah perkara adat ya. Kalau saya mau, nah saya sudah ditawarkan nih Aliansi Muda Minang Indonesia ya. Dan saya juga sudah ada tawaran nih dari MTKAM almarhum Muhammad Datuk Perda Abidin dulunya ya. Nah, kenapa sampai saat ini saya belum mau? Ya, ini kurang jelas tadi ya ini. Angkatan Muda, ini untuk saya ini. Ada surat-surat apa yang harus saya isi? Nah, datang ADART ini kepada saya. Banyak ADART, ada yang di rumah ya. Nah, termasuk ini keluarga besar Batipuh. Ini dia memohon kepada saya jangan disebarkan buku ini. Sementara di lapangan sejarah ini yang dia sebarkan. Dan ini melanggar hukum tata pemerintahan, juga melanggar hukum adat. Ya, tuh. Ini adalah sejarah dan harus kita proses. Ini secara Minang kita bicara ya. Tuh, kita bicara secara Minang. Dan saya juga orang yang sangat serius, saya ada hadir di acara MTKAM ini. Hari ulang tahun yang ke-9 tahun dari MAAM, bukan MTKAM, MAAM. Ya, yang diawaki oleh Mama Tengku Irwansah, Mama Irwan Sitepu, yang Datuk Katumanggungan di Limo Kaum. Baik, ini sudah. Nah, dan saya menawarkan ini, ramuan Batangeh. Mungkin saat ini yang tua-tua sudah lupa apa itu Batangeh. Ini tulisannya. Apa estimasinya atau ini ya. Nah, jadi baiklah saya ambil saja kamera biar lebih cepat ya. Coba sebentar ya. Nah, jadi saya ingin membentuk kekuatan. Ini salah satu proses membentuk kekuatan. Alhamdulillah didukung oleh Wakil Bupati Solo. Acara ini terlaksana. Nah, kenapa sampai saudara-saudari tidak menerima kabar? Mungkin itu ada nggak paham kita nggak menghindari suuzon ya. Tuh, ini sudah terlaksana di Arosuka. Tuh, nih temanya ini, acaranya ini. Ya baik.
Jadi kita kembali fokus kepada masalah kita pribadi ya. Masalah pribadi. Jadi saya akan turun ke lapangan, ada 83 lembar ini mewakili ya. Yang dari ini membutuhkan program kaderisasi, coba dibaca baik-baik, mendukung ini kepada Elkam juga tuntutan nih. Mendukung program kaderisasi alih generasi dan penyadaran tokoh masyarakat peduli adat dan budaya dari tim Radio Serapek Minang. Tuh. Mendukung program kaderisasi alih generasi karena awam. Tuh nih. Nah, ini Kotosani ya. Tuh. Tuh, ini mana? Nah, ini Aripan. Tuh, ini Aripan ini tuh. Isinya sama seperti tadi tuh. Nah, mendukung program dan ada tuntutan lain mendesak. Ada gerakan Batangi 10 sumber saya harapkan tuh. Ini surat air. Jadi ini untuk apa? Di Pariaman itu minimal ada ini Limo Kaum nih. Forum Kerapatan Adat dari Limo Kaum ya. Jadi saya menghimbau to the point saja lawak lah, to the point saja. Jadikan saya gerobak atau jadikan saya kabau. Nah, dan kini di sana awak tu nyo tahu salah tapi nyo diam, nyo tetap mencari posisi aman. Yo, posisi aman. Nyo tutup mata nyo kampihnya baru mengenai halang karu-karu ayo kusuk yang terjadi gini ya. Nah, kok dari mana daerah mah tuh nareh itu mengakui program kaderisasi itu realita di lapangan. Jadi dusana kita itu dia tidak mengerti apa yang mereka lakukan, amanah apa yang mereka terima dia tidak mengerti. Nah, tidak mengerti di hadapan saya dia mengaku. Kalau saudara-saudari yang meminta belum tentu mau. Nah, coba pikirkan. Nah, kalau untuk seorang datuk saja meminta stempel basah seperti ini nih, itu tidak gampang. Itu ada metodenya. Ini mana ini Pariaman tuh. Jika ini tidak benar, pasti saya sudah diproses. Pasti saya sudah diprotes. Nah, jadi caranya orang-orang baik berkoordinasi di lapangan, usahakan punya WA dan buatlah satu grup WA. Ya, satu grup WA. Atau jika tidak mau memakai cara grup WA, berkumpul agak 10 atau 15 orang, lalu kita teleponan, video call. Ya, ini ada 83 lembar lama nih prosesnya. Jadi kita fokus saja bagaimana caranya kita menjernihkan dan meluruskan perkara yang keruh dan kusut saat ini. Itu saja. Ya, kalau sistem kerja bagaimana profil kita, saya udah urus semuanya. Nah, saya sudah selesaikan berkas-berkas itu saya sudah selesai. Jadi itu. Jadi dimasukilah konten channel YouTube Andi Khalifah Minang Indonesia. Jadi nggak mungkin tiap konten saya jelaskan dari awal, tiap konten saya jelaskan dari awal. Tidak mungkin. Tuh, ini laporan ini. Laporan ke Elkam tidak akan mereka tanggapi. Mereka takut berdialog bertatap muka langsung. Jadi bagaimana caranya supaya mereka mau berdialog bertatap muka langsung? Kita paksa mereka dengan kita membangun kekuatan berkomunikasi, koordinasi, klarifikasi, konfirmasi, supaya kita itu ada progres, supaya kita itu berbuat, dan diawali oleh grup WA. Tolong secepat-cepatnya ya dibuat grup WA ya, dibuat ada jadi ada yang memikat. Jadi sebelum kita video callan itu ya, sebelum kita video call silahkan berembuk dulu. Kita bikin janji kapan kita mau video callan. Nah, begitu loh ya. Jadi bisa kita bicarakan lebih lanjut. Oh, ini orang zolim ini bagaimana caranya? Oh, ini kami awam bagaimana caranya? Oh, ini banyaklah masalah hal keruh dan kusut yang harus kita selesaikan. Makanya yang langkah paling awal itu adalah membentuk kelompok. Nah, nanti untuk menyatukan kelompok-kelompok ini kan saya yang punya data informasi. 10 kelompok, 50 kelompok, 100 kelompok. Nanti saya satukan ketua atau wakil masing-masing kelompok dalam satu grup. Nah, jadi kalau saya mengirim pesan audio, memang dalam video call nanti misalnya 50, ya itu nanti khusus pula dipecah pula lagi. 50 orang grup WA isinya khusus ketua sama wakil saja. Pokoknya itu sistem kerja namanya itu ya, sistem kerja. Cuman yang kita harapkan sekarang ini, orang ini dia pura-pura tidak tahu, pura-pura bego, pura-pura bodoh, tetapi dia tetap
membiarkan kezoliman dan dia selalu melakukan kezoliman. Bagaimana caranya menghentikan orang ini? Caranya adalah kita paksa mereka berdialog. Kalau mereka tidak mau berdialog, kita pakai hukum tata pemerintahan itu untuk menjadi senjata makan tuan bagi dia, karena dia sejatinya mempermainkan hukum tata pemerintahan. Bagaimana dengan hukum adat? Saya lakukan uji kelayakan nanti kepada beliau. Beliau mengerti atau tidakkah mana yang adat dan budaya. Nah, ya. Nah, dan mengenai Elkam, MTKam, MAM, termasuk Gus Pardi, siapa anggota dewan kemarin yang mengusulkan undang-undang tahu-tahu disahkan, itu jangan dikira berkah, itu musibah. Nah, jadi kalau si Ade Armando membacakan, oh ini konsistensinya, ini konsekuensinya, itu sepenuhnya benar. Karena undang-undang sebagai negeri syariat, provinsi syariat, itu harus dilaksanakan syariat itu. Nah, cuman si Ade Armando ini kan dia menghalalkan orang dagang babi, makan babi, menghalalkan orang murtad, Injil-Injil, itu berbeda masalahnya. Cuman ada pada salah satu konten si Ade Armando ini cuman membacakan kalau undang-undang ini, nah, undang-undang ABSSBK ini kalau disahkan, ini kelanjutannya nanti ini. Dan untuk lebih jelasnya saya tambahkan lagi, itu kalau untuk Provinsi Sumatera Barat, kalau berlaku hukum ABSSBK, itu seorang orang di Mentawai harus diusir. Yang tidak berjilbab itu harus diberi sanksi. Ya, lokasi-lokasi prostitusi yang ada pada saya rekamannya, itu harus diberangus semua. Kalau ada laporan harus ditindaklanjuti. Nah, begitu konsekuensinya. Jadi jelasnya si Gus Pardi itu cuman dia tidak tahu apa-apa sebenarnya, termasuk Dr. Andos Haji Fauzi Bahar MSI itu dia tidak paham. Nah, dia tidak paham dengan ranah adat, dengan Elkam ini. Bahkan beliau yang makanya kita tidak usahlah dulu kita bicara provinsi ya. Kita bicara dulu masalah di Kanagarian kita, bagaimana kita cara menjernihkan, meluruskan perkara yang terjadi di Kanagarian kita masing-masing. Nah, caranya kita berkomunikasi dulu. Cara kita berkomunikasi adalah rintis satu buah grup WA. Orang-orang khusus yang memang peduli atau orang-orang yang terzolimi dikelola dalam satu grup. Nah, lalu setelah ada bergabung dalam satu grup, lalu undang saya. Nah, undang saya ke grup tersebut. Nah, jadi setelah beberapa kali berkomunikasi, kan sudah bisa dinilai siapa saja orang-orang yang akan berkomunikasi dengan saya. Misalnya 3 orang di sana. Pilih 3 orang. Oh, saya nggak berani ngomong sama si Andi. Oh, saya ini itu. Ah, berarti dipilih orang-orangnya agak 3 orang. Berkomunikasilah dengan saya. Nah, begitu ya, berkomunikasi dengan saya agak 3 orang. Misalnya ada 6 orang kan. 6 orang, saya 1. Ah, berarti setiap malam 3 orang. Nah, jadi itu akan mencapai nanti itu kesepahaman, mencapai nanti itu kesepakatan, ya. Nah, begitu. Jadi kalau mama atau datuk yang tidak punya video call HP Android itu bisa diselesaikan. Cukup 1 orang saja di satu titik kumpul itu punya HP kamera. Nah, terus kita video callan. Begitu caranya membangun kekuatan. Kalau tidak pernah mulai, itu tidak akan pernah terjadi kekuatan, cuma sebatas kekhawatiran, sebatas ada niat. Tetapi itu bisa dibilang itu orang ada niat baik tetapi tidak tahu cara berbuat baik. Begitu posisinya ujung-ujungnya. Nah, ya. Nah, jadi tolong dibangun dulu kekuatan itu. Nah, dikoordinir orang banyak. Nah, di grup WA. Tidak tertutup kemungkinan bagi penerus kesultanan, penerus kerajaan, ya. Nah, jadi begitu.